Bagaimana Yesus sebelum inkarnasinya? Banyak orang yang tidak memahami seperti apa Yesus sebelum dia lahir sebagai manusia. Seperti apa Yesus? Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Shalom, selamat bertemu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama mengenai firman Tuhan. Sebelum Yesus datang ke dunia, Ia adalah Allah sepenuhnya, 100% Allah. Saya ulangi, sebelum Yesus lahir sebagai manusia, Ia sudah benar-benar Allah. Kodratnya adalah Allah. Yesus bukan sekadar mirip Allah, dan Ia juga bukan seseorang yang kemudian menjadi Allah, tetapi Yesus memang sudah Allah sejak kekekalan. Kita akan mempelajari lebih dalam dan kita akan memulainya dengan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa pada mulanya adalah Firman. Firman itu tidak terpisah dari Allah, tetapi bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu sendiri adalah Allah. Dia atau Yesus bukanlah seorang Allah. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada sebuah terjemahan, yaitu terjemahan Dunia Baru yang digunakan oleh Saksi Yehova, yang menerjemahkan Yohanes 1 ayat 1 seperti ini. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah seorang Allah. Tetapi terjemahan ini keliru. Yesus bukanlah seorang Allah, melainkan benar-benar Allah yang sejati. Sekarang mari kita lihat Yohanes 8 ayat 58. Di sini Yesus mengungkapkan sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan. Ia berbicara kepada orang-orang Yahudi dan mengatakan sesuatu yang membuat mereka terkejut. Perhatikan baik-baik. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." Dalam King James Version, ayat ini diterjemahkan sebagai "Before Abraham was, I am." Saudara tahu mengapa setelah peristiwa ini, jika kita baca di ayat selanjutnya, orang-orang Yahudi berusaha melempari Yesus dengan batu. Mereka menganggap Yesus menghujat. Mengapa? Karena Yesus menyebut dirinya I am. Saudara tahu siapa I am itu? I am adalah sosok yang menampakkan diri kepada Musa dalam semak duri yang terbakar. Ketika Musa mendapat penglihatan dan mendengar suara dari semak duri yang menyala, Tuhan memberikan perintah kepadanya, "Pergilah kepada Firaun dan bebaskan umatku." Lalu Musa bertanya, "Jika orang Israel bertanya, 'Siapa namamu?' apa yang harus aku katakan?" Dan Tuhan menjawab, "Aku adalah Aku, I am that I am," yang terdapat dalam Keluaran 3 ayat 14. Jadi ketika orang Yahudi mendengar Yesus berkata "Before Abraham was," mereka tidak mempermasalahkannya. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika Yesus melanjutkan dengan berkata I am. Mengapa ini begitu menggemparkan? Karena dengan mengatakan I am, Yesus sedang mengklaim bahwa Dia adalah Allah yang berbicara kepada Musa dalam semak duri yang terbakar itu. Jika kita melihat Yohanes 17 ayat 5, ayat ini dengan sangat jelas menerangkan bahwa Yesus sudah ada sebelum inkarnasinya. Perhatikan baik-baik. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus berkata before the world was. Jadi apakah Yesus sudah ada sebelum dunia ini ada? Ya,
Bahkan Alkitab dengan tegas menyatakan dalam Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya, sebelum segala sesuatu di universe ini ada, saya tidak hanya berbicara tentang dunia, tetapi sebelum seluruh alam semesta, sebelum malaikat diciptakan, sebelum singgasana didirikan, atau sebelum apapun yang lain ada, Yesus sudah ada. Ini adalah penyataan yang sangat jelas. Sekarang mari kita lihat Matius 1 ayat 23. Ayat ini menunjukkan bagaimana Yesus sebelum menjadi manusia. Dia adalah 100% Allah. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi selain nama Yesus, dia juga disebut Immanuel. Apa arti Immanuel? Allah menyertai kita. Dengan kata lain, Allah yang dari surga turun ke bumi dan menjadi manusia untuk menyertai kita. Jelas? Ingat saudara, Allah tidak ingin tetap tersembunyi atau menjadi sosok yang tidak dikenal. Karena itu, Dia menyatakan dirinya kepada manusia melalui apa? Bukan hanya melalui para nabi, tetapi juga melalui sosok Yesus sendiri. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 9, Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi, jika Anda melihat Yesus, mengenal Yesus, maka Anda juga mengenal dan melihat siapa? Bapa. Jelas? Tidak ada artinya jika kita hanya berusaha mengenal Allah tetapi menolak Yesus. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Bapa. Begitu pula tidak ada artinya jika kita hanya mengenal Yesus tanpa mengenal Bapa. Sebab Yesus datang untuk menyatakan kasih dan kehendak Bapanya. Seperti halnya kasih dan keadilan yang tidak bisa dipisahkan. Demikian pula hubungan antara Yesus dan Bapa. Hal ini ditegaskan dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Dengar baik-baik. Di sini Yesus membuat sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan. Selain dalam Yohanes 8 ayat 58 tadi. Perhatikan dengan baik-baik. Yesus tidak berkata aku dan Bapa adalah sosok yang sama. Tetapi Dia berkata aku dan Bapa adalah satu. Apa artinya? Yesus bukanlah Bapa dan Bapa bukanlah Yesus. Yesus bukanlah Roh Kudus dan Roh Kudus bukanlah Yesus maupun Bapa. Mereka adalah tiga pribadi yang berbeda, tetapi tetap satu dalam keilahian, yaitu Allah. Kita bisa mengibaratkan seperti matahari, cahaya, dan panas. Tiga aspek yang berbeda, tetapi berasal dari satu sumber yang sama. Jadi mereka adalah tiga pribadi yang terpisah, bukan satu orang dengan tiga nama, bukan. Kenapa penting untuk kita pelajari ini? Karena kalau mereka adalah pribadi yang sama tapi dengan tiga nama, maka ini akan mengecilkan makna penebusan dan kematian Yesus. Kita lanjut ke ayat tadi. Apa yang dikatakan Yesus bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Mengapa Yesus disebut satu dengan Bapa? Mereka bukan satu pribadi, tetapi satu dalam pengertian penyatuan yang sempurna. Satu dalam kehendak, tujuan, dan natur ilahi. Mereka satu seperti seorang suami dan istri. Ingat saudara, Alkitab mengatakan laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi apa? Menjadi satu. Bagaimana dua pribadi menjadi satu? Tidak mungkin kan? Ini yang terjadi pada ketuhanan.
Makanya Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Mereka adalah dua pribadi yang menyatu dengan sempurna dalam sebuah persatuan dengan sempurna, saudara. Dengan kata lain, Yesus mau berkata, aku dan Bapakku adalah satu. Kami menyatu dengan sempurna dalam kemahuan, dalam kuasa, dan dalam karakter. Ini yang mau coba Yesus sampaikan pada kita, saudara. Sebagai kesimpulan, sebelum inkarnasinya, Yesus sepenuhnya adalah Allah, 100% Allah. Yesus bukan Bapa dan Bapa bukan Yesus. Yesus bukan Roh Kudus dan Roh Kudus bukan Yesus maupun Bapa. Namun mereka bersatu dalam keilahian sehingga kita mengenal Yesus adalah Allah, Bapa adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Tetapi ingat saudara, bukan tiga Allah yang terpisah, melainkan satu Allah yang menyatakan diri dalam tiga pribadi. Sampai jumpa dalam pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.